Sama-sama. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, ketua kelas Mas Iqbal, tolong dipimpin doa. Silakan. Baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama Islam dan berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Awi akan mengabsen dulu. Kira-kira hari ini yang nggak masuk siapa ya? Nihil. Oh, semuanya masuk. Alhamdulillah. Hari ini tanggal 6. Oke, baik. Konkret. Selanjutnya, masih ingat gak pelajaran sebelum hari ini? Terakhir kemarin, kita nggak salah. Ada yang ingat tentang sejarah? Sejarah tokoh Islam di Indonesia yang dan hari ini sebelum kita masuk, saya ada tebak-tebakan. Apa ya? Mobil apa yang paling disukai oleh wanita? Mobil. Oh iya, mau bilang sayang, baik. Ada lagi sini. Mobil Ayla. Kenapa? Mobil Ayla. Kipas apa yang paling bagus cewek? Apa coba? Apa? Apa? Kipas baru. Salah. Kipas biasa. Ya tuh, tangan. Oke. Sebelum kita belajar, kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Jadi gini, menurut kalian, kenapa harus ada pernikahan dalam menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan? Ada yang bisa jawab? Apa kira-kira? Apa? Sana, kenapa harus ada pernikahan? Kenapa ada pernikahan? Karena untuk meneruskan sebuah keturunan itu diwajibkan mungkin dalam Islam untuk meneruskan keturunan kita. Gitu. Dengan cara pernikahan. Oke. Menurunkan keturunan dengan cara yang baik. Betul. Menurut kalian dalam sebuah pernikahan, kenapa harus ada tugas dan tanggung jawab? Ada yang bisa menjawab? Kenapa harus ada tugas dan tanggung jawab pada salah satu pasangan, misalkan suami, misalkan istri? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Mungkin ketika dari awal sudah dibahas tugasnya seperti apa harus itu akan mengurangi seenggaknya sedikit hal yang nanti akan menjadi akibat masalah perceraian dalam rumah tangga. Oke, good, baik. Oke, dah itu aja pertanyaan pemantiknya. Mari kita lihat PowerPoint yang saya buat ini. Oke, sebelum itu, marilah kita membaca dulu ayat yang juga nanti berkaitan dengan materi pada hari ini. Ayo, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yukhrijul arda ba'da mawtiha wa kadzalika tukhrajun wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma ja'akum basharun tamshirun wa min ayatihi
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Baik. Dalam ayat Al-Qur'an ini ada salah satu kandungan yang berhubungan tentang pernikahan. Kira-kira yang mana? Yang hubungannya dengan pernikahan kira-kira yang mana? Ya, yang berhubungan dengan pernikahan adalah yang terakhir. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Jadi di dalam tanda-tanda kuasa Allah itu menciptakan dari kalian, ya, dari golongan kalian azwajalitas untuk saling berpasang-pasangan. Nah, itu adalah salah satu ya menunjukkan bahwasanya pernikahan itu merupakan salah satu ajaran dari agama Islam. Lanjut. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ada gambar ini apa kira-kira? Ijab kabul. Nah, ini ada laki-laki, ada memberi kemudian pemberian mahal. Terakhir dan tujuannya apa dalam pernikahan itu? Menciptakan keluarga yang bahagia. Betul sekali. Yuk lanjut. Selanjutnya adalah apa yang akan kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini, khususnya hari ini ya, karena nanti pernikahan itu akan ada beberapa kali pertemuan. Yang pokoknya pada hari ini ada 4 hal. Yang pertama adalah menganalisis tentang pernikahan Islam. Yang kedua adalah memahami pernikahan dalam Islam itu seperti apa tuh Jani. Kemudian ketiga memahami tugas dan tanggung jawab pasangan. Dan yang terakhir adalah hikmah pernikahan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah infografisnya yang nanti akan kita bahas selama beberapa pertemuan. Nanti ada sekitar 4 pertemuan. Lanjut. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ini ada ayah dan ibu, kemudian ada anak. Dan ayah ibunya saling membelakangi. Nah, ini seperti ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang nggak benar gitu. Kemudian di sini ada tulisan mengapa banyak pernikahan berakhir dengan perceraian. Bagaimana Islam memandang fenomena ini dan bagaimana cara mencegahnya. Ini nanti yang akan kalian dalami pada materi ini. Kamu akan mencari masalah, kemudian kalian akan berusaha untuk mencari bagaimana solusi atau jalan keluarnya. Ya setidaknya biar perceraian ini, angka perceraian ini semakin kecil seperti itu. Baik, lanjut. Nah, yang kedua coba perhatikan gambar ini. Ada istilah broken home di sini. Jadi ada yang bunuh diri, ada yang stres, depresi gitu ya. Ada pokoknya porak-poranda ya, gara-gara pernikahan orang tua yang nggak baik itu akhirnya masa depan anak itu sangat dikorbankan sekali. Nah, coba salah satu dari kalian mungkin ada yang mau ngecek, dicek aja ya. Di barcode ya, coba dicek. Itu ada tentang dicek coba. Dicek semuanya boleh. Coba kalian perhatikan. Nah, itu ada. Nah, di YouTube. Oke, udah ya. Jadi di situ ada video narasi ya dari channelnya Narasi tentang ya bagaimana keadaan anak akibat keluarga yang broken home seperti itu. Oke, baik, next lanjut. Nah, pengertian pernikahan. Oke, kita akan membahas tentang salah satu cerita tentang broken home. Jadi ada Aisyah, seorang remaja berusia 16 tahun, sering merasa tertekan setiap kali mendengar suara pertengkaran di kamar. Dan siapa? Ya orang tuanya. Nah, setiap malam suara keras itu seperti membelah hatinya. Siapa tuh yang nggak sakit hati ketika melihat orang tua yang tidak pernah akur gitu ya. Misalkan gitu. Suasana rumah yang dulu hangat berubah menjadi dingin dengan penuh ketegangan. Apa yang terjadi? Aisyah mencoba mencari pelarian di sekolah, tapi bayangan pertengkaran itu selalu menghantuinya. Jadi mikir, apa ya yang dilakukan oleh orang tua saya kok ada suara seperti saling marah gitu ketika mereka bertemu. Nah, ketika orang tuanya akhirnya memutuskan untuk cerai, ya, ini ternyata perceraian itu menghampiri kedua orang tua.
Ia merasa kehilangan arah, bingung dengan penuh perubahan, itu cepat, luar biasa. Namun di tengah kesedihan itu, Aisyah menemukan kekuatan dalam dirinya. Ia mulai mencari dukungan dari teman-temannya dan guru di sekolah. Dengan bimbingan seorang konselor, ia perlahan memahami bahwa bukan kesalahannya jika orang tuanya berpisah. Aisyah belajar untuk menerima kenyataan dan menemukan harapan di masa depan. Betul kan? Sebenarnya anak itu nggak begitu ikut andil dalam pertengkaran orang tua. Mau nggak mau, namanya orang menikah itu kan harus siap dengan keadaan pasangannya, juga harus siap untuk mendidik, membimbing, membersamai anaknya gitu. Kemudian ini yang mereka menjadi lebih kuat menghadapi setiap tantangan dan tantangannya. Oke, lanjut. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ada problem based learning. Jadi kita akan melakukan istilahnya itu, kita tuh belajar dari berangkat dari masalah, dan kita akan mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang kita terima. Itu ya. Jadi problem based learning ini diharapkan kalian dengan menggunakan akal, dengan menggunakan keilmuan yang pernah kalian ketahui, dan juga dengan bantuan smartphone ya, kalian bisa mengakses. Termasuk nanti kalian silakan baca buku atau artikel, atau mungkin ya artikel yang berkaitan dengan psikologis, tentang agama, bagaimana agar broken home ini bisa terhindari. Kalaupun sudah terjadi, bagaimana agar perceraian itu tidak menjadi solusi terakhir lah, sebenarnya seperti itu. Atau mungkin kalian buka seperti apa sebenarnya broken home itu, dan bagaimana kita mengantisipasi biar tidak terjadi broken home. Nanti akan kalian kerjakan dalam pembelajaran problem based learning. Nanti akan saya kasih LKPJ. Nanti saya bagi menjadi satu kelas, saya bagi menjadi 5 kelompok. Bagi 5 kelompok, kemudian saya kasih LKPJ, silahkan nanti dikerjakan. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Setelah ini oke, baik. Oke, kita bagi kelompoknya. Mungkin langsung aja ya, seperti yang sudah dibagi oleh ketua kelas. Langsung kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Oke, kelompok satu mana? Satu mas. Oke. Nomor 2, 3, 4, 5. Silakan dibuka. Di situ ada beberapa perintah. Ya. Nanti perhatikan semuanya. Perhatikan semuanya. Coba saya pilih satu. Nanti yang masalah itu tadi. Nih, kamu sekarang cari dulu masalahnya. Nah, masalahnya apa? Silakan cari, boleh di media sosial, boleh di mana aja. Bebas. Dan nanti masalah itu silakan kalian tulis di belakangnya dan kerja besar ini. Di halaman belakang yang pasti. Dikerjakan di sini. Masalahnya. Saya akan bimbing. Ya, pakai pensil. Bisa mencari dari sumber-sumber dari artikel. Kasusnya ini pakai nama asli atau nama samarannya? Sama-sama aja. Yang penting kan kita tahu apa sih problem yang kamu angkat. Ini apa? Oke, saudari mengerjakan, tolong perhatikan. Jadi ada beberapa hal yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga, di antaranya adalah karena jarangnya komunikasi. Seperti misalnya, kamu pernah dengar nggak? Hubungan yang baik adalah salah satunya karena apa? Komunikasi ya. Coba kau bayangkan menikah dengan seseorang yang secara komunikasi itu nyambung, enak kan? Kalau nggak nyambung,
tidak nyambung, tidak sefrekuensi. Yang kedua, terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak ada waktu untuk berdua. Namanya fungsi dari pernikahan itu, fungsi pernikahan itu apa? Ya termasuknya diantaranya adalah untuk bisa bersama, berkumpul, bisa bareng-bareng ngobrol, bareng-bareng mengungkapkan rasa cinta, romantis. Pernikahan itu gak ada masalah kan seperti itu kan. Tapi jika sama-sama repot, ini akhirnya tujuan pernikahan itu hanya wes pokoknya kita bisa hidup bersama, urip enek duit. Jadi seperti itu. Ternyata setelah berjalannya waktu tidak merasakan nikmatnya pernikahan. Itu ada. Kemudian hilangnya tanggung jawab karena istrinya kerja sehingga tidak bisa melayani di rumah, termasuk memberi makan, mendidik anak, dan pelayanan yang lain. Dan ini malah memunculkan permasalahan-permasalahan yang banyak sekali. Ternyata menikah punya status psikologis, punya masalah yang berhubungan dengan cara mengontrol emosi. Akhirnya terjadilah KDRT atau karena PHK dan sebagainya. Nah, silakan dilanjutkan untuk permasalahan apa yang kalian temukan? Ya, permasalahan yang kami angkat itu tentang pernikahan dini, Pak. Pernikahan dini. Iya, karena pernikahan dini terjadi karena adanya pergaulan bebas dari orang tuanya, bisa bagian kehamilan. Kehamilan, oke. Ya. Nah itu kan berarti orang tuanya itu masih muda dan belum matang untuk usianya pada pernikahan itu, yang mengakibatkan adanya ketidakstabilan emosi dari orang tuanya. Nah, karena yang kami tahu kan seorang anak itu pada usia dari usia berapa bulan sampai ke 5 tahun adalah usia golden age-nya, yang berarti seorang anak itu melihat apa yang orang tuanya lakukan. Nah, maka dari itu kalau usianya belum matang dari orang tua sangat berpengaruh kepada anak, yang mengakibatkan broken home kepada anaknya karena emosi dari orang tuanya belum stabil, yang mengakibatkan anaknya ya nggak baik gitu untuk depannya karena kurangnya yang tidak seperti itu. Terus sekarang kalian cari solusinya. Solusinya dari permasalahan seperti itu mereka gini aja. Gimana sih cara mencegah biar tidak terjadi pernikahan dini ya? Mungkin lebih seperti itu atau mungkin Pak ini sudah terjadi. Kalau gitu gimana? Apakah perlu ada bimbingan pernikahan? Apakah harus ada pembekalan dan sebagainya sehingga anak tidak menjadi korban? Gitu ya? Iya. Oke. Ini Bapak ini. Itu apa lagi? Kekerasan dalam pertengkaran ya, kekerasan juga mungkin ya. Pokoknya pokok inti masalahnya apa? Kira-kira. Ini soal hukum tapi itu Jadi intinya adalah sebenarnya permasalahan yang mengakibatkan perceraian itu banyak sekali. Cuman beberapa yang disorot adalah karena pertengkaran dalam rumah tangga. Kira-kira solusinya udah Oke, good. Nanti dijelaskan di depan. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam konsep pernikahan. Karena kita membahasnya itu tentang problematika yang sering kita temukan dalam pernikahan, bahkan termasuk sampai melakukan perceraian, KDRT dan sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan dan kita semua ketahui ya tentang pernikahan itu adalah bagaimana cara memilih calon pasangan dalam pernikahan. Coba saya akan tampilkan di sini.
Kenapa kok memilih calon pasangan dalam pernikahan itu penting? Penting sekali. Sebagaimana saya jelaskan di awal-awal tadi ya tentang perceraian itu karena apa, broken home itu karena apa. Nah, di antaranya adalah karena salahnya dalam memilih pasangan dalam pernikahan. Rasulullah pernah bersabda, "Tunkihul mar'ata li'irdihi mariha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha." Di akhir hadis dia mengatakan, "Fadfar bidadid taribat yada." Menikahi seseorang itu pertama adalah karena mariha, hartanya. Tapi ini bukan pandu, maksudnya bukan yang harus kalian pilih, karena berkaitan dengan harta dan lain sebagainya itu kita harus melihat sekufu apa tidak dengan kita. Ya. Kedua, wali hasabiha. Karena apa? Karena keturunannya. Dia ini ya. Ada istilah buah jatuh tidak jauh dari rumahnya. Walaupun terkadang jatuhnya adalah kena angin, digondol manuk. Itu kan tapi potensinya kecil kan. Potensi yang besar itu ya anak tidak jauh dari orang tuanya. Anak ora iso. Misalnya kamu kenal sama cowok yang mau menikahi jalan wong tuane kuwi ora tau salat. Ini kita harus lebih lebih serius lagi untuk kita iya enggak sih gitu. Kemudian yang ketiga adalah tadi apa? Jamaliha wa hasaniha wali apa? Ya itu apa? Maliha hasaniha wali jamaliha, karena kecantikan atau ketampanannya. Tetap ketiga hal ini, harta, nasab, dan kecantikan atau ketampanan ini harus sekufu. Kenapa Pak sekufu? Karena kalau nggak sekufu menimbulkan berbagai masalah lain lagi. Misalkan ada cewek di sini menikah dengan artis Korea Lee Min Ho misalnya. Korea yang harusnya itu menikahnya dengan apa itu artis Blackpink siapa ya kira-kira? Oh menikah dengan IU misalnya. IU apa IU? Misalkan gitu. Jelas menikah dengan orang Jawa, nah gitu ya. Saya nggak mengenal orang Jawa, tapi orang Jawa yang terlihat beardnya sangat Limingo 189, tingginya kamu 153, 155 gitu. Misalkan gitu, saya nggak pernah. Nah kemudian begini mbak, masalahnya kalau nggak skofo atau mas ya menikah dengan IU atau gitu ya, yang jauh sekali gitu. Masalahnya adalah ketika kamu terlalu memegang sesuatu yang sangat amat jauh levelnya dengan kamu akan sangat berhati-hati dan sangat akan berisiko. Kue badanmu kecil, bawa harta 50 juta di tangan ini, resiko nggak? Badanmu besar, kamu kopaska gitu ya, terus bawa harta 50 juta, berani nggak? Jadi intinya itu selevel. Tapi kata Rasul dia ada walid ini karena agamanya. Ini yang memang harus kita cari, harus kita benar-benar jadikan patokan dalam pernikahan. Apa itu walid diniha? Karena ada agamanya. Fatwa bidadidin talibat yadan. Maka ketika kamu milih agamanya, agama di dalamnya itu termasuk ada akhlaknya, ada kepribadiannya, ada kepatuhannya, mengerti bagaimana menjadi sosok suami, mengerti bagaimana menjadi sosok istri itu. Maka kamu akan merasakan kesempurnaan dalam hubungan pernikahan. Nah itu yang memang harus dipahami. Gini, pendidikan pada anak itu boleh diapakan sih? Yang kalian tahu. Sejak dini, sejak lahir ini ya. Tapi dalam Islam, bisa nggak? Pendidikan paling awal itu dimulai sejak memilih calon pasangan hidup. Bayangkan, sejauh itu loh, sebelum kalian itu boleh memegang dia, calon pasangan itu. Maksudnya sebelum benar-benar ada anak, tapi pendidikan sudah dimulai. Kenapa gitu? Karena gini, kamu harus bisa melihat, misalkan kamu nanti dewasa dan bekerja ingin mencari calon pasangan itu. Kira-kira bapak ini kayak menukui, anak-anaknya kayak apa? Itu nggak akan jauh beda. Kayak bapak ini sholat tapi belum, jadi kurang-kurangi, anaknya nanti akan ikut seperti itu. Ibu neng jowo pakai rok mini, pakai di sekolah apa suka mojok, misalkan yang mojok kampung-kampungan lah iya ikut-ikutan. Maka pendidikan, karena bagaimanapun orang tua itu punya tugas dan tanggung jawab yang sangat penting. Di antaranya adalah salah satunya adalah untuk mendidik anaknya. Oke, silahkan
boleh yang sudah siap ini selesai semua ya materinya ya, sudah selesai semua ya? Sudah. Kalau gitu silahkan nanti jelaskan di depan menjelaskan hasilnya, boleh dengan PowerPoint, boleh dengan apa, LKPD boleh, kemudian solusinya seperti apa. Jadi ya, kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan. Jika dirasa jawabannya belum memuaskan hati, silahkan tanya ke Pak. Jadi ya, oke, silahkan kelompok 1 dimulai mulai sekarang. Kelompok 1 silahkan, tepuk tangan semuanya udah berani. Yang 1 boleh di sini nanti untuk topik selanjutnya. Boleh dimulai. Yuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menuju siang untuk Pak dan teman-teman semuanya. Jadi pada hari ini kami akan membawakan salah satu topik yang cukup krusial dalam sebuah pernikahan, yaitu pernikahan dalam rumah tangga yang menjadi salah satu alasan tertinggi dari perceraian di Indonesia menurut data dari BKKBN. Nah, penyebab perceraian di Indonesia ini tuh sebenarnya bisa dibilang sangat-sangat klise dan juga sangat-sangat kayak orang bisa menganggap ini sebagai hal yang remeh. Karena ketika salah satu atau beberapa masalah yang ada di sini itu memuncak dan kemudian bertambah, akan menjadi tidak menutup kemungkinan bahwa perceraian itu akan terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga, masalah finansial, siapa yang mencari uang dan tidak, keturunan, apakah mereka mau punya keturunan atau tidak, keturunan berapa banyak, campur tangan orang tua, mertua yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga seorang anaknya, komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara suami istri dan juga pembagian peran antara suami istri yang tidak adil, itu bisa menjadi salah satu masalah atau beberapa masalah yang apabila digabungkan perceraian itu bisa terjadi di depan mata. Apabila sebelum kita melakukan pernikahan itu bisa dilakukan namanya perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah ini itu adalah sebuah perjanjian hitam di atas putih bagi suami istri yang mau melakukan pernikahan. Jadi ini tuh bisa menyangkut masalah income atau pendapatan, pembagian prioritas, apa yang perlu dikeluarkan, apa yang tidak, kemudian pembagian tugas dalam rumah tangga, terus budgeting dalam pengeluaran, terus juga mengatur pola asuh dari seorang anaknya nanti, apakah mau disekolahkan di sekolah seperti ini atau seperti itu, dan masih banyak lagi. Jadi perjanjian pranikah ini tuh dilakukan agar seorang pasangan yang memang sudah menikah nanti tidak kecil kemungkinan adanya cekcok. Nah, tadi kan kita sempat menyinggung tentang masalah perselingkuhan. Dalam perselingkuhan ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan perjanjian pranikah, yaitu ditulis apabila salah satu pihak melakukan perselingkuhan, maka harta yang berselingkuh akan diberikan ke orang yang diselingkuhi. Nah, itu tuh akan menjadi nilai plus apabila memang terjadi perselingkuhan. Jadi orang yang berselingkuh ini tuh akan pergi tanpa membawa apapun, karena harta yang sudah ia miliki akan diserahkan kepada pihak yang diselingkuhi. Seperti itu. Apa namanya? Angka perceraian, kemudian penyebabnya, kemudian sampai kalau ini memberikan solusi bagaimana agar perceraian itu tidak kemudian terjadi. Termasuk tadi ada perjanjian sebelum pernikahan, termasuk apa lagi tadi? Mediasi dan sebagainya. Baik, mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ingin ditanyakan ada. Kalau nggak ada, oke, baik, cukup baik, silakan kasih tepuk tangan semuanya. Jadi ini kita sudah tahu dengan adanya permasalahan rumah tangga akhirnya anak jadi korban. Kalau anak jadi korban, ini istilah penyakit sudah sampai meredah kemana-mana. Kasihan, anak itu nggak tahu apa-apa, apalagi masih kecil. Akhirnya dampaknya kalau sekolahnya kali nggak semangat, dia bingung dengan siapa yang terjadi di rumah dan lain sebagainya. Jadi ini kan, sebelum melakukan pernikahan ya, tolong benar-benar diperhatikan siapa kamu akan menikah, seperti apa orangnya dan lain sebagainya. Jadi apa ada solusi ya? Oke, baik. Silahkan kembali ke tempat. Terima kasih, presentasinya sudah bagus. Silahkan kembali ke tempat. Semuanya, kalian sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Semua hasilnya sudah bagus. Kalian menemukan permasalahan yang memang lagi tren-trennya sekarang, dan kalian juga bisa memberikan solusi yang baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kedepannya kita lebih mengembangkan kemampuan kita lagi untuk pembelajaran. Gitu ya. Jadi intinya pernikahan itu memang sebuah hubungan
bahkan dalam Islam dianggap sebagai ibadah terlama. Maka dari itu jangan sampai sembarangan memilih pasangan krusial banget. Kenapa? Kamu akan bersama dia selamanya sampai mati. Kan harapannya gitu. Masa harapannya Allah kemarin harus nikah gak cocok mau ganti yang lain gak mungkin. Pengennya kalau menikah ya sampai akhir gitu ya kan ya. Oke, sebelum saya akhiri kita akan bersama-sama mendiskusikan gimana sih tugas dan tanggung jawab suami istri itu agar benar-benar pernikahan itu seperti kerjasama. Tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang sampai merasa tidak terpenuhi pelayanannya dan sebagainya gitu ya. Oke, yang pertama adalah tugas dan tanggung jawab suami. Sebagai apa pertama? Pemimpin keluarga. Ya. Sebagaimana Allah bersabda, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Jelaskan ini. Laki-laki pemimpin. Kedua adalah memberi nafkah. Nafkah itu penting, ngasih tempat, gitu, ngasih harta untuk konsumtif ya, sifatnya itu yang primer, itu penting. Kemudian pakaian. Kemudian yang ketiga adalah pelindung, yang keempat adalah pembimbing agama, dan yang terakhir adalah memberi kasih sayang. Kemudian selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab istri. Yang pertama adalah taat kepada suami. Tentu taatnya adalah kepada hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Kemudian mengelola rumah tangga secara bersama, ya, kemudian menjaga kehormatannya. Nek orang di oleh dolan atau jalan. Nah, kemudian menjaga kehormatan, kemudian pendamping suami dimana saja. Kemudian yang terakhir adalah memberi kasih sayang, menjadi sumber cinta, perhatian, dan kenyamanan bagi keluarga, menebarkan kasih sayang. Coba bayangkan keluarga ini harmonis, anaknya pasti akan senang, bahagia gitu kan ya. Seperti itu. Baik, lanjut. Lanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab bersama. Pertama adalah membangun keharmonisasian, mendidik anak, saling mendukung, ibadah, doa bersama, dan menjaga komitmen bersama. Lanjut. Nah, hikmahnya apa? Pertama adalah menyempurnakan agama. Nah, menikah adalah suatu sunnah Rasul yang menyempurnakan separuh agama, bayangkan. Kedua adalah mencapai ketenangan, menjaga kesucian, membangun generasi yang solid, kemudian melatih tanggung jawab dan kesabaran, kemudian ada lagi mendapatkan keberkahan dan ladang pahala. Oke, perhatikan semuanya. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Perhatikan. Mari kita lihat bersama-sama. Kita lihat bersama-sama tentang kesimpulan materi. Pertama adalah pernikahan sebagai ibadah dan penyempurna agama. Ibadah menyempurnakan separuh agama, menjaga kesucian diri. Hubungan laki-laki perempuan harus dijaga dengan penuh kehormatan. Kemudian kesimpulan kedua adalah pernikahan sebagai fondasi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan menuju masyarakat yang baik. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Paham. Oke. Sebelum berakhir kita landing ya. Coba di tangan yang kanan gini. Oke. Nah ini ke depan nih. Satu gini. Diam sih. Ini ke depan ya, yang kanan ke depan ya. Nah, yang kiri ke belakang. Sekarang lebih fast ya, Pak. Bisa. Oke, stop. Sekarang ini. Ini, kayak cepat ya, ini. Oh, gini. Iya, cepat ya. Oke, coba. Nah. Oke, dah cukup. Pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai sini. Boleh kalian duduk ke tempatnya masing-masing seperti tadi. Tolong hadiah. Duduk di tempatnya masing-masing. Lanjutan pembelajaran lagi. Pertemuan kedua, tapi kita menggunakan pendekatan project assessment. Nah, untuk hari ini kita cukupkan. Kira-kira
Ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri? Tidak ada ya. Semua sudah paham ya berkaitan dengan problematika permasalahan dalam pernikahan, kemudian solusinya seperti apa. Gitu ya. Kita kan sudah mulai tahu ya apa itu pernikahan, apa itu tugas tanggung jawabnya. Sudah tahu ya? Yes. Kalau gitu, mari kita baca kafaratul majlis untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya kasih salam, silakan kategorinya nanti setelah saya salam dikumpulkan. Kemudian saya akan kasih tugasnya nanti saya akan kirim di grup kalian. Itu ya. Semangat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.